Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada para ulama al-mujtahidin, dan kepada kaum muslimin semuanya yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Hadirin rahimakumullah, saya akan membacakan kumpulan kitab yang disusun dan dikumpulkan kitab ini oleh para ulama dan thalabul ilmi. Dan ini ringkasan buku atau kitab atau kutaib, ya, buku-buku kecil yang disusun tapi bermanfaat bagi kaum muslimin insyaallah. Al-muqaddimah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada sayyid kita, penghulu kita, dan nabi kita, dan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun setelah pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW, i'lam akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, wa ukhtil muslimah, dan saudariku muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasanya wajib atas kita untuk mengetahui 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaannya. Kemudian tentang rububiyahnya dan asma wa sifat. Sehingga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang diutus untuk seluruh alam. Tidak hanya kepada bangsa manusia saja, atau tidak hanya kepada bangsa Arab saja, akan tapi diutus kepada bangsa jin dan manusia, dan juga kepada seluruh alam. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengetahui agama Islam. Dan ini nanti akan ada rinciannya insyaallah. Li'annahu la yajuzu ay yu'badallaha bila ilmin. Karena sesungguhnya tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa man fa'ala dzalika famasiruhu ila dhalal. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan menuju kepada kesesatan. Wa qad syabahan nasara fi dzalika,
dan sungguh ini menyerupai Nasara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. As-saniyah, yang kedua, al-amal, beramal. Wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahud. Dan barang siapa yang dia berilmu dan tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut, maka dia serupa dengan Yahudi. Li'annahum alimu wa lam ya'malu. Karena sesungguhnya mereka mengetahui ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya dan tidak mengamalkannya. Wa man hiyala syaitanu annahu yunafiru minal ilmi muhiman lil insan annahu ma'zurun hina idzin indallahi bijahlihi. Dan barang siapa atau syaitan memberikan hayalan, ya, menipu daya manusia untuk lari dari ilmu, kemudian membisikkan kepada manusia itu bahwasanya dia ma'zur. Ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak melakukan hal ini? Karena saya tidak mengetahui ilmunya. Sehingga syaitan membisikkan hal tersebut kepada manusia. Akhirnya manusia lari dari ilmu supaya tidak mendapatkan pertanggungjawaban hari kiamat. Ini merupakan waswas syaitan. Karena menurut mereka bahwasanya seseorang itu tidak akan diazab apabila dia tidak mengetahui hal tersebut. Maka waswas syaitan membisikkan kepada manusia untuk lari dari ilmu agar lepas dari tanggung jawab tersebut. Dan ini merupakan khayal, ya, khiyal dari syaitan, yaitu tipu daya syaitan. Karena nanti di hadapan Allah dia beralasan dengan kebodohannya. Wa ma'alima anna min amkinahu man amkanahu ta'allum. Dan ketika dia mengetahui bahwasanya dia berilmu atau mengetahui belajar, walam yaf'al faqad qamat alaihil hujjah. Dan apa-apa yang dia ketahui, ya, karena dia mengetahui ilmu tersebut dan dia tidak mengerjakannya, maka sungguh telah tegak kepadanya hujjah. Ya, jadi hayalan tadi itu hanya tipu daya saja. Padahal dia mengetahui, misalkan dia tahu bahwasanya salat itu wajib dan tahu harus mengilmui tentang kewajiban tersebut, baik rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan dia berpura-pura tidak tahu, berpura-pura bodoh sehingga untuk lari dari hujjah. Ini padahal sudah tegak hujjah kepadanya. Ataupun misalkan orang kafir, dia mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang benar, kemudian dia berpura-pura tidak mengetahuinya supaya lepas nanti tanggung jawab di akhirat, maka ini juga telah tegak kepadanya hujjah. Wa hadhihi hilatu qaumi nuhin hina ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Dan ini tipu dayanya kaum Nabi Nuh, ya. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alu asabi'ahum. Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan menutup wajah-wajah mereka untuk lari dari ilmu. Likai la taqumu 'alal hujjah, ya, mereka mengharapkan agar tidak tegak kepadanya hujjah. As-salitsah, yang ketiga yang harus diketahui bagi seorang muslim, ad-da'watu ilaih. Li'anna al-ulama'a wad-du'at hum warathatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama, para dai, mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Setelah mengetahui ilmunya tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, kemudian wa ma'rifatu dinil Islam, kemudian dia mengamalkannya, dan ada kewajiban ad-da'wah ilaih, menyeru manusia untuk mengamalkan atau mengetahui hal tersebut. Wa qad la'anallahu subhanahu wa ta'ala
Bani Israil li'annahum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu wa labi'sa ma kanu yaf'alun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel, yaitu Yahudi, yang mereka mengetahui ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kanu la yatanahawna an munkarin. Mereka tidak mencegah manusia dari kemungkaran. Fa'aluhu wa labisa ma kanu yaf'alun. Maka sejelek-jelek perbuatan yang mereka lakukan. Jadi mereka kenapa sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengetahui ilmunya tentang hal tersebut, akan tapi mereka tidak mencegah manusia untuk berhenti dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia berada di dalam kesesatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika dia mengetahui suatu ilmu, dia wajib menyeru manusia atau mengamalkannya untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya ilmu yang saya dapatkan seperti ini. Jangan sampai ilmu yang dia miliki hanya untuk dimiliki saja, tanpa diamalkan, tanpa didakwahkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun satu ayat. Jadi tugas dari menyampaikan kebenaran ini bukan hanya tugas ulama ataupun dai yang biasa di mimbar-mimbar. Yang dikatakan dengan doa, yaitu seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka yang mengamalkan, yang menyampaikan apa yang dia ketahui dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga tidak alasan bagi seseorang karena dia bukan seorang mubalik atau seorang dai, dia beralasan saya bukan seorang dai, saya bukan seorang mubalik, maka tidak ada kewajiban bagi saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Ini salah, ya. Karena seorang dai yang sesungguhnya adalah yang dia mengetahui ilmu dan mengajak orang lain untuk mengetahui hal tersebut. Baik itu dia seorang pedagang, dia seorang tukang, dia seorang pembisnis, dia ada kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui. Wa da'wah wa ta'lim fardu kifayatin. Dan dakwah dan taklim, ya, pembelajaran itu merupakan fardu kifayah. Jadi ketika misalkan dia belum mampu untuk menyampaikan hal tersebut, ketika ada orang lain yang menyampaikan, maka sudah tercukupi kewajibannya. Nah, jadi ini dikatakan fardu kifayah, ya. Akan tapi untuk menegakkannya, untuk mengamalkannya fardu ain setiap orang. Akan tapi untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada seseorang yang dia belum dianggap belum mampu, ya. Akan tapi ada orang lain yang mampu menyampaikannya, maka sudah tercukupi baginya. In qama bihi may yakfi lam ya'sam ahad. Apabila sudah tegak seseorang yang menyampaikan hal tersebut, sudah cukup baginya dan dia tidak berdosa. Akan tapi di suatu kampung sudah tidak ada yang menyampaikan, padahal kita sudah mengetahui ilmu tersebut, maka dia berdosa apabila tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepada masyarakat tersebut. Wa in tarakahul jami' athamu. Dan apabila seluruhnya meninggalkan dakwah ini, athamu, mereka berdosa. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza, sabar atas gangguan. Fit ta'allumihi wal amali bihi wa da'wah ilaih. Dalam dia belajar, kemudian dia beramal dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya butuh kesabaran. Dia belajar butuh kesabaran. Sabar dengan dulu ketika mondok, ya, sabar dengan makanan yang sedikit, sabar dengan kelaparan, sabar dengan ngantuk, sabar dengan berbagai macam, ya, yang dialami oleh santri pasti tahu. Kemudian wal amali bihi, dan mengamalkannya juga. Terkadang kita sudah mengetahui ilmunya, tapi untuk mengamalkan masih berat, ya, masih berat. Maka di sini perlunya kesabaran. Atau misalkan dia sudah beramal tapi merasa jenuh, nah di sini butuh kesabaran. Karena
mengamalkan suatu ilmu itu, ya meskipun satu kali itu insya Allah sudah bisa mewakili atau sudah bisa tercukupi. Seperti seseorang mengetahui sunnahnya sholat menggunakan sandal, ya. Kita sekali-kali kita lakukan, ya. Akan tapi tentunya dengan menggunakan sandal yang bersih, ya. Jangan menggunakan sandal yang kotor dibawa ke masjid ini, jadi masalah ini. Akan tapi ketika kita mengetahui ilmunya, sunnahnya, kita lakukan meskipun satu kali. Bahkan para ulama, tidaklah aku mendengar suatu hadis kecuali aku mengamalkannya untuk diriku sendiri, meskipun satu kali dalam satu satu seumur hidup, gitu. Akan tapi jangan kita sampai meninggalkan sama sekali. Kita sudah tahu ilmu ini, sudah mengetahuinya bahwasanya ini sunnah, kita meninggalkannya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian wada'wah ilaih, dan berdakwah juga memerlukan sabar karena kita akan banyak gangguannya, ya, baik dengan cara disakiti dengan ucapan ataupun dengan fisik sekalipun. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdakwah ke daerah Taif, beliau sampai dilempari batu sampai dengan kakinya berdarah-darah sampai membuat giginya patah, ya, dan beliau tetap bersabar. Ketika ditawari oleh malaikat Jabal, malaikat gunung, untuk menghancurkan kaum tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang artinya jangan, ya, akan tapi aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya muncul seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari tulang sulbi mereka. Nah, ini merupakan kesabaran yang luar biasa. Ya, ketika dia disakiti baik dengan fisik ataupun ucapan, beliau tetap mendoakan yang terbaik bagi kaumnya agar muncul darinya kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita memerlukan kesabaran dan jangan putus asa. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita juga tidak boleh meremehkan para pendosa, ya. Jangan sampai kita berputus asa kepada orang-orang yang melakukan dosa, ya, sehingga terlontar dalam ucapan kita, mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Karena kita tidak mengetahui akhir hidup mereka, gitu. Jangankan orang melakukan dosa, ya. Orang kafir sekalipun secara personil itu kita tidak boleh. Tidak boleh mengatakan bahwasanya dia masuk neraka, ya, atau mengatakan dia tidak akan dapat hidayah. Tidak boleh. Karena hidayah mutlak, ya, hidayah itu taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hidayah ada dua jenis. Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hidayatul irsyad ini yang kita lakukan dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang maksud petunjuk di sini adalah petunjuk al-irsyad, bimbingan, hanya menyampaikan. Adapun taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin rahimakumullah, untuk materi hari ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, meskipun sedikit kita mencoba untuk belajar sedikit-sedikit apa yang kami ketahui. Untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan murni dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.